Kalau kemarin kan sampai Messi aja dipikirin capek gitu kan. Iya, kalau lu lihat golnya, 3 gol yang terjadi di gawang Cabo Verde, itu tidak biasa yang dibuat Argentina di laga-laga sebelumnya. Mesir sudah menyiapkan sesuatu. Mungkin mereka bisa belajar banyak dari apa yang dilakukan Tanjung Verde. Kalau kita ngelihat Tanjung Verde, kalau kualitas pemainnya, rasanya ya, Mesir agak sedikit lebih baik. Tapi justru kalau lebih baik tidak bermainnya kayak Cabo Verde, itu mungkin menjadi makanan empuk buat Argentina. Kemarin menghadapi Cabo Verde ya, menurut gue pemain yang paling flop itu adalah Enzo Fernandez. Kalau McAllister, Rodrigo De Paul masih oke lah. Bahkan Lisandro Martinez jauh lebih bermain produktif dibanding Enzo Fernandez. Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Arah Juara. Dan di episode kali ini kita akan membahas pertandingan antara Argentina melawan Mesir. Tidak sendiri, saya bersama dengan Daniel Tangkasyanturi atau bisa dipanggil Bung DJ. Yeay! Mas Theo. Ya, kabar baik Bang? Kabar baik, Oke. ya kan. Namanya Arah Juara, emang laga-laganya udah semakin mengarah ke siapa nanti yang jadi juara Benar di gelaran sekali. kali. Makin dikit kan sih. Betul. Sekarang kan udah masuk babak 16 besar. 16 besar, ada beberapa tim saat kita tapping ini mungkin sudah 4 tim Sudah yang 4 lolos tim, ke perempat final ya. Betul. Ya. Nah, kita akan membahas Argentina melawan Mesir. Betul. Kita ke Argentina dulu. Iya. Jadi Jauh nih ke Argentina nih, ke Amerika Selatan. kalau kemarin kan Argentina melawan Tanjung Cape Verde, Verde lah. ya. Nah, aku pengen nanya nih dari sudut pandangnya Bang DJ, Oke. Bung DJ, itu gimana nih pertandingan dengan Tanjung Verde itu gimana? Ya, itu kayaknya sebuah laga yang harusnya memberikan pelajaran berharga untuk La Albiceleste ya, untuk Argentina. Laga yang sengit, perlawanan yang sampai tuntas diberikan oleh tim debutan. Orang selalu bilang ini negara baru, negara kecil. Kalau nggak ada World Cup, mungkin kita juga nggak pernah tahu Tanjung Verde. Mungkin kita semua akhirnya searching-searching baru tahu bahwa negara ini isinya cuma 529.000 penduduknya kurang lebih. Tetapi di laga kemarin, walaupun gue sendiri melihat tidak Argentina tidak menganggap remeh, tapi memang Tanjung Verde bermain dengan cukup baik. Mereka tahu kapan mereka harus bertahan, mereka tahu kapan harus menyerang. Respect kepada Argentina sang juara bertahan, tetapi tidak kecil hati, tidak kecil nyali, dan mereka bertarung bahkan memaksa laga itu jauh sampai 120 menit. Jadi itu sebuah duel yang menarik. Kalau gue yakin semua yang fans sama Argentina Sabtu pagi kemarin itu deg-degan semua. Mau lu bilang lu punya kiper Emi Martinez yang jago penalti, kalau udah sampai adu penalti, itu bisa lain ceritanya. Dan skor 3-2 ya gue rasa sudah menampilkan betapa sulitnya Argentina, berapa mereka menderita. Bahkan Lionel Messi pun menyadari bahwa ada yang salah dengan timnya di laga tersebut. Press tidak terlalu berjalan, jarak antar lini agak jauh. Dan Tanjung Verde, Cabo Verde itu bermain sangat luar biasa. Semua pemain, ya mungkin orang selalu bilang Vozinha, kipernya ada 7 saves di situ. Dan memang ya kelihatan ya. Kalau kemarin kan kalau sampai Messi aja dipikirin capek gitu kan. Iya. Ya, kalau lu lihat golnya, 3 gol yang terjadi di gawang Cabo Verde, itu tidak biasa yang dibuat Argentina di laga-laga sebelumnya. Itu gol-gol yang terjadi ketika memasuki kotak penalti Tanjung Verde. Kalau di sepak bola tuh mungkin area 17 tuh namanya Om Theo. Biasanya Messi lebih suka main di area 14 di depan gawang kotak penaltinya Tanjung Verde, dan dari situ dia kayak gol ke Aljazair, kemudian tendangan McAllister yang di rebound. Rebound itu memang di bola 17, tapi dari 14 anginnya semua itu bisa dapat. Tapi itu semua bisa ditutup dengan baik oleh Tanjung Verde. Ya melelahkan. Walaupun semua pemain Tanjung Verde akhirnya setelah laga itu katanya pengen foto sama Messi kayak gitu ya. Ini kan akan jadi tantangan sendiri buat Argentina ke Betul. depannya, dan akan melawan Salah. Muhammad Salah dan kawan-kawan ya. Sekarang aku mau bahas soal Mesir nah. Dan kalau dilihat dari fase grup, terus babak penyisian dan lain-lain, Mesir ini belum bertemu dengan tim-tim yang kelas atas lah, kayak Argentina gitu. Sekali melawan Belgia mungkin bisa disebut kelas level yang lumayan tinggi ya. Tapi itu pun seri. Tapi kita juga tahu ya, Belgia juga masih awal-awal masih ngeracik. Itu laga pertama kan, laga waktu pertama Belgia betul, Mesir satu ya. sama. Itu kita masih meracik lah Belgianya. Nah, itu kalau
kalau ngelihat perjalanannya Mesir ini kan masih belum bertemu dengan tim-tim yang tangguh, Iya. bisa dibilang. Ya, kehadiran Mesir di gelaran Pesta Sepak Bola 2020 ini kali keempat nih, Om Theo. Setelah tahun 34, kemudian 62, 2018. Dan di gelaran kali ini mereka mencatatkan sejarah. Untuk pertama kali mereka bisa merasakan yang namanya menang. Waktu mereka bisa comeback ketika menghadapi New Zealand 3-1. Satu yang perlu diingat, kalau di 2018 di Rusia, 3 kali mereka bertanding menghadapi Uruguay, menghadapi Rusia dan Arab Saudi, mereka menyelesaikan pertandingan dengan kekalahan. Tapi di sini, sampai hari ini kita ngobrol, Mesir belum kalah. Dalam laga 90 menit, bahkan 120 menit ketika dengan Australia. Dengan Belgia 1-1, kemudian menang dari Selandia Baru 3-1, dan golnya Iran kan ada dianulir ya waktu lawan Mesir, itu jadi 1-1. Kemarin juga menghadapi Australia 1-1. Kalau dibilang mereka belum bertemu dengan tim tangguh, mungkin tim besar ya Argentina. Belgia juga tim besar. Tetapi ini turnamen, terutama di fase gugur, kesalahan sedikit bisa membuat Anda tereliminasi. Tapi yang jelas ini tentu akan jadi momentum buat Mo Salah dan kawan-kawan untuk bisa mencoba memberikan yang terbaik dari diri mereka. Kalau mereka sudah pernah menang untuk kali pertama di gelaran kali ini, mereka lolos ke 16 besar, ya kenapa enggak mereka lolos ke 8 besar? Tentu tidak semudah itu karena lawannya Argentina. Ini laga yang akan sangat menarik, Mas Theo. Kalau kita ngomongin Argentina dan Mesir, ini dua negara yang sebenarnya kalau kita ngomongin sepak bola di kontinennya adalah rajanya. Argentina itu pemilik trofi Copa America terbanyak. Pun Mesir di Piala Afrika. Mesir punya 7 gelar sebagai juara Afrika. 3 yang terakhir dilakukan secara beruntun, 2006, 2008, 2010. Tapi itu belum ada Mo Salah. Setelah itu, ya mereka nggak bisa mencapai puncak di gelaran Piala Afrika. Tapi di Piala Dunia pun 4 tahun lalu di Qatar absen. Ya, tapi sekarang mereka kembali. Itu agak disesalkan ya, maksudnya 2022 lagi prime-nya. Iya, Mo Salah, tapi mereka nggak lolos. Yes. Ya, Ya, football sometimes kayak gitu ya. Menyedihkan ya kan. Banyak laki-laki kan menangis bukan karena cewek katanya, karena sepak bola. Mungkin Mo Salah hari itu juga. Nah, tapi menghadapi Argentina, gue yakin Mesir sudah menyiapkan sesuatu. Mungkin mereka bisa belajar banyak dari apa yang dilakukan Tanjung Verde. Kalau kita ngelihat Tanjung Verde, kalau kualitas pemainnya, rasanya ya, Mesir agak sedikit lebih baik. Tapi justru kalau lebih baik tidak bermainnya kayak Cabo Verde, itu mungkin menjadi makanan empuk buat Argentina. Yang jelas, kalau kita ngelihat Mesir, bagaimana Rabia dan duetnya di center back, itu akan menjadi fokus tersendiri buat pelatih Mesir menyiapkan bagaimana mereka bisa meredam, mengisolir Lionel Messi ya kan, dan juga pemain-pemain akan nanti diturunkan oleh Argentina. Gua rasa itu sih laga yang akan menarik sih menurut gua sih. tadi udah dibilang sama Bung Dide soal gimana nih si Mesir mencontoh si Cape Verde. Ya. Nah, apa nih Bang yang mau? Ya, yang pertama sih yang harus dicontoh adalah semangatnya. Cuma ini emang agak beda barangkali Om Theo ya. Yang satu pemilik gelar Piala Afrika terbanyak dari sisi kemewahan, keriuhan, bagaimana sepak bola di Mesir jauh lebih dulu ya, jauh lebih tinggi dibanding Cape Verde. Cape Verde kan main tanpa beban. Lu mau kalah, mau dibantai Argentina pun ya lu udah lolos ke fase gugur, tapi kan itu tidak terjadi. Nah, itu mungkin agak berbeda. Kalau Mo Salah dan kawan-kawan bisa merendahkan hati sedikit seperti Cape Verde, tetapi mereka juga punya pemain yang cepat ya. Mo Salah, siapa yang sekarang lagi udah bikin gol 2 gol tuh? Asur. Mansur, terus si Trezeguet juga. Ya itu bisa memberikan tekanan-tekanan juga untuk Argentina. Mo Salah ini kan juga nggak gampang. Itu akan menjadi pertarungan seru antara dia dengan si Medina kalau diturun, atau Tagliafico di sisi kiri Argentina. Ini juga suatu hal yang menarik untuk ditunggu. Ya kita tahu ada McAllister yang juga mengerti permainan Mo Salah karena mereka berdua ada di Liverpool. Ya pasti sangat sangat menarik lah untuk ditunggu. Yang jelas tidak boleh rendah diri juga, rendah hati tapi tidak rendah diri. Nah, ini yang penting buat Mesir. Karena ini laga ya lu kalau
menang lanjut, kalau kalah ya lu pulang gitu. Jadi sebenarnya ya kalau kalah ya lu kalah dari Argentina kok. Tapi kalau lu menang dari Argentina lo. Gitu kan ini. Artinya nggak cuma taktik aja, Iya. tapi mentalitas dan Iya, mentalitas dan jujur mungkin stamina ya. Karena Stamina, gini, ya. sebenarnya dua tim ini kan dua tim yang menjalani laga dengan kondisi yang harus bugar dalam waktu yang sesaat. Argentina main 120 menit, Mesir 120 plus mental diadu penalti. Ya seberapa hebat mereka bisa pulih jelang laga itu. Tapi semua pasti akan ada evaluasi masing-masing. Argentina juga datang ke laga menghadapi Mesir pasti ada evaluasi. Gue yakin Scaloni, kalau gue sebagai fans Argentina hari ini bisa DM Scaloni, gue akan bilang, bos mending lu main, Lautaro Martinez lo mainin di awal. Kenapa nggak Julian Alvarez aja? Karena kalau udah mau masuk sampai 120 bahkan sampai adu penalti, kalau lu narik keluar Lautaro Martinez, lu kehilangan satu eksekutor sebenarnya. Karena Lautaro biasa dipasang untuk tenang penalti. Julian Alvarez juga, tapi Lautaro yang biasanya berani untuk mengambil penalti. Terus di tengah juga, kemarin menghadapi Cabo Verde ya, menurut gue pemain yang paling flop itu adalah Enzo Fernandez. Kalau McAllister ya, terus Rodrigo de Paul masih oke lah. Bahkan Lisandro Martinez jauh lebih bermain produktif dibanding Enzo Fernandez. Tapi menepikan Enzo Fernandez di bangku cadangan juga kayaknya bukan opsi yang mudah bagi Scaloni. Tapi menemukan pieces yang lengkap gitu ya, antara McAllister, Enzo Fernandez, Rodrigo de Paul, atau Thiago Almada gitu. Ini yang perlu banget Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel, dan Roberto Ayala pikirkan menghadapi Mesir nanti. Secara kualitas Mesir harusnya sedikit lebih baik dari Tanjung Verde. Jadi mereka juga harus mempersiapkan ini dengan sangat penting. Dan orang pasti akan fokus juga ke Messi. Kemarin Messi udah bikin 8 gol beruntun kan? Nggak tahu apakah dia akan bikin gol lagi 9. Ini juga, karena menarik nih, Om Teo, waktu kita ngomong ini, waktu di gelaran 32 besar, Kylian Mbappe bikin gol, Erling Haaland bikin gol, Harry Kane bikin gol, Cristiano Ronaldo bikin gol, Lionel Messi bikin gol. Sekarang saat kita tapping, Kylian Mbappe udah bikin gol, Harry Kane bikin gol, Erling Haaland bikin gol di babak perempat final ya. Saat kita tapping, Portugal sama Spanyol belum main deh. Nah, kalau Cristiano Ronaldo golin, pasti kan kalau ada Messi golin akan lebih menyenangkan. Semua pemain-pemain top golin. Plus Neymar kan juga sempat golin kemarin. Oh, benar sekali. Iya kan, buat Gol fans perpisahan. Brazil. Iya, gol perpisahan. Selamat pulang ya Brazil. Oke Bang, bicara soal prediksi Bang, Iya. antara Argentina sama Mesir. Kalau Iya. dari Bang Diji sendiri. Ini laga menarik. Pertandingan akan digelar di Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, di Georgia. Ini tanggal 7 Juli ya. Tanggal 7 bulan 7, dan ini akan menjadi pertandingan ke-7 yang digelar di stadion ini. Ya. Dan dari 6 pertandingan sebelumnya, tim Afrika itu punya kesempatan menghasilkan meraih hasil yang baik. Tadi kita ngomongin Tanjung Verde, ingat penyelamatan 7 penyelamatan Fauzinho pertama dilakukan ketika melawan Spanyol, dan itu di stadion ini. Dan itu laga pertama di Atlanta itu 0-0. Kemudian Afrika Selatan dengan Ceko juga di stadion ini 1-1. Maroko mengalahkan Haiti 4-2 di stadion ini. Republik Demokratik Kongo mengalahkan Uzbekistan di stadion ini. Ya. Tapi memang Republik Demokratik juga kalah di stadion ini ketika menghadapi Inggris di babak 32 besar. Tapi di stadion ini, setahun yang lalu, Messi itu dipermalukan Paris Saint-Germain 0-4 di FIFA Club World Cup. Oke, ya. Jadi kalau ngomongin cocok logi, silahkan yang suka-suka cocok logi ya. Tapi ini laga yang sangat menarik. Kalau prediksi gue, kalau Argentina bisa bikin gol di babak pertama, kemudian bisa menambah 1 gol di 10 menit babak kedua, harusnya laga ini akan menjadi milik Argentina. Tapi sekali lagi ya, fans Argentina rasanya harusnya menikmati saja ya, karena Messi juga ya mungkin ini akan jadi last dance juga, tapi ya nggak apa-apa. Kalau mereka bisa menyingkirkan Mesir, ya orang udah memprediksi seperti itu. Tapi seperti apa laga nanti, ya buat gue sih ini akan laga sangat sengit. Ya semua akan ada kejutan. Tapi ini menjadi pertaruhan juga buat Amerika Selatan. Paraguay sudah pulang, tersingkir dari Prancis. Brazil yang barusan saat kita tapping. Tersisa Argentina dan Kolombia yang akan menghadapi Swiss. Kalau Argentina gagal, ya tahun 94 Brazil juara di negara ini, di Amerika Serikat. Ya harusnya sih patternnya kan biasanya
negara-negara dari Amerika yang akan jadi juara di benua Amerika selain kecuali Jerman yang bisa menang 2014 di Brazil. Ya nggak tahu ya, apakah Mesir juga bisa mengikuti Maroko? Ya kalau gue berusaha menikmati aja deh, berusaha menikmati aja. Tapi ini akan laga menarik juga karena ya itu Messi, Salah ya kan, dua pemain yang ya selalu kita dengar gitu dan kita nikmati permainannya. Ya kalau gue sih Argentina sedikit diunggulkan. Simpulkan skornya, Bang? Ya itu tadi, kalau misalnya dia bisa bikin 2-0 harusnya lebih aman, lebih aman. Berarti lebih Argentina adalah chance babak pertama untuk bikin gol. Ya sejauh ini Argentina selalu bikin gol ya Iya. di babak pertama ya. Bahkan waktu tanpa Messi di 60 menit pertama saat menghadapi Jordania gitu ya. Ya kita lihat apakah itu bisa terwujud. Yang jelas tadi Mesir juga belum terkalahkan sejauh ini. Ya sama kayak Tanjung Verde kemarin, Mesir juga. Ya Mesir pasti ingin berbuat banyak lah. Ya kan, The Pharaohs ini juga, ya itu tadi kalau lu merupakan negara yang paling punya banyak gelar di gelaran Afrika kan dia pengen, dan negara di Afrika Utara ini kan ya saingannya Maroko salah satunya. Ya nggak mau kalah lah sama tetangganya. Oke, terima kasih Bang DJ. Ya. Ya kita buktikan lah nanti malam. Kurang lebih malam ini ya kalau waktu Indonesia Barat ya. Iya betul. Malam ini Argentina melawan Mesir dan terima kasih. Salam juara.